الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة معراج المؤمن صدق الله وصدق رسوله. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, nikmat iman dan Islam masih menancap di dada kita. Bersyukur kita diberikan panjang umur sehingga kita mampu menjalankan ibadah Jumat. Syukur kita masih mendapatkan nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa hidup menjalankan aktivitas kehidupan. Dan ini nikmat yang sangat luar biasa. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dalam Quran disentil kita supaya selalu bersyukur kepada Allah dalam kondisi apapun. Allahumma ja'alna minasyakirin, jadikan kami ya Allah hamba-hamba yang cinta masjid ini, orang yang pandai bersyukur, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam saudara kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai figur anbiya yang terakhir, menjadi panutan kita dalam keteladanan kehidupan sehari-hari. Dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Nah, ini luar biasa pujian dari Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wajar kita umatkan umatnya, jangankan umatnya, seluruh para nabi saja takdim kepada Nabi Nur Muhammad SAW. Dari sidang Jumat rahmatullah rukun khutbah wajib saya sampaikan karena masjid sedunia sama rukunnya, yaitu itaqilah, peningkatan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita nggak punya iman dan takwa, tapi harus ditingkatkan. Itu esensinya. Karenanya peningkatan kualitas dan kuantitas iman takwa kita itu selalulah kita berfastabiqul khairat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks bulan Rajab di akhir ini, gak lama lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban. Jadi gak lama lagi juga kita akan marhaban ya syahrul Ramadan. Subhanallah, waktu berjalan luar biasa. Kita diberi kesempatan umur untuk bermuhasabah, memperbanyak diri, badiru bil a'malis shalihah, dan bersegera untuk beramal soleh. Fa'ajilu bil ijabah, fa'ajilu bit taubah. Segera juga bertobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus tobat? Di akhir zaman ini luar biasa, kalau kita nggak cepat tobat, kadang saudara kita yang sehat saja mati. Nah, mati itu tidak ada yang dikasih bocoran, tidak kasih pengetahuan, tidak dikasih informasi dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk para nabi. Andai para nabi dikasih tahu, itu perspektifnya adalah tanda-tanda daripada kematian itu sendiri. Hadir sidang Jumat rahmatullah, bulan Rajab ini adalah kental dengan peristiwa besar, peristiwa agung, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah sangat penting untuk tadi bermuhasabah sejauh mana rasa keimanan ini. Nah, iman itu kan esensinya adalah percaya. Banyak orang yang tak percaya kepada Isra Mi'raj. Itu mimpi, itu bohong, Nabi Muhammad hoax. Kenapa dia setengah malam, bahkan tidak sampai satu malam, karena itu berjalan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik
ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah, dapat perintah sholat. Itu inti daripada Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj, itu tadi ada dua kelompok. Kelompok pertama jelas yang mengatakan Rasulullah itu bohong, al-kadhib, ya, dia tidak percaya. Dengan bahasa lain dia murtad, nggak usah mengikuti lagi ajaran Islam, ajaran Muhammad. Tapi di sisi yang lain ada kelompok yang luar biasa, kelompok Abu Bakar dan sahabat-sahabat Kanjeng Nabi, yaitu yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj ini. Maka Abu Bakar mendapatkan julukan As-Siddiq, orang yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Saudara, dalam ajaran Islam tidak semuanya bisa digunakan tanda kutip harus masuk akal. Kalau masuk akal, nggak masuk akal. Jarak tempuh 1.500 plus minus kilometer antara Mekah dan Palestina, ya, Masjidil Aqsa, apalagi naik ke Sidratul Muntaha itu. Kalau bukan dilandasi dengan keimanan, sudah impossible peristiwa Isra Mi'raj. Nah, dalam perspektif Isra Mi'raj ini, modal dasarnya adalah keimanan, kepercayaan, keyakinan kita atas sumber yang langsung mengatakan adalah Quran jelas, tapi Rasul menyebarluaskan peristiwa itu. Nah, tugas kita, walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tetapi kita mengimaninya. Itu yang luar biasa. Kalau sahabat-sahabat dulu, orang-orang yang masih bergaul Rasulullah, sholat bareng, dia lihat makan, dia perilaku, dia ucapan, dia beriman. Sebenarnya itu wajar, dan dia langsung lihat Rasulullah. Tapi kita umat akhir zaman ini masih beriman, dan itu sudah, itu hidayah yang paling mahal yang harus kita syukuri. Karena sudah, kalau ada manusia-manusia di akhir zaman ini masih debatable dan mempersoalkan peristiwa Isra Mi'raj, berarti dipertanyakan juga keimanan. Darah kaum muslimin sedang rahimahullah, surat Al-Isra, surat ke-17, ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhana, maha sudah. Tidak banyak ayat yang didahului lafaz subhana. Di Quran 30 juz, 6.600 ayat, 114 surat, hanya 2 kali diulang subhana. Artinya pertaruhannya ini pertaruhan maha suci Allah, kudusnya Allah, maha sucinya Allah, kehebatan Allah, bukan kehebatan makhluk. Maka lafaz subhana didahului di situ. Maha suci Allah, alladzi yang asra, memperjalankan. Jadi Rasulullah itu nggak jalan sendiri. Kalau jalan sendiri memang impossible, nggak masuk akal. Analogi yang sering kita dengar, misalnya semut juga dari Jakarta ke Aceh nggak masuk akal. Semut pergi terbang ke Padang nggak masuk akal. Tanda kutip ya, kalau jalan sendiri. Tapi kalau diperjalankan, apalagi sekarang teknologi udah luar biasa, naik pesawat dan lain sebagainya, itu ya sangat masuk akal. Kenapa? Karena itu kemahasucian Allah, kemahakekuasaan Allah menjalankan hambanya. Innama amru idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kun fayakunnya proses Allah yang punya mau, bukan kemauannya Kanjeng Nabi, Saudara. Ini jelaskan kepada umat. Bukan Rasul yang minta di Isra Mi'rajkan, tapi Allah. Maka bukan Muhammad Saro Yasri, bukan. Saro Yasri jalan, Asro memperjalankan. Asro itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra, jadi Allah yang memperjalankan. Ini nggak usah diperdebatkan. Kalau fiilnya fiil saro, dia jalan sendiri, nggak usah. Kalau diperjalankan oleh Allah, Allah malikal mulk, innallaha ala kulli syai'in qadir. Apa sifat-sifat semua dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat itu innahu huwas samiul basir. Allah Maha As-Sami, yang mendengar, Al-Basir, Maha melihat.
Sehingga peristiwa Isra Mi'raj itu minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini luar biasa ini. Sehingga peristiwa Isra Mi'raj itu ada momen yang sangat luar biasa, yaitu momen yang disebut adalah momen kemasjidan. Nah, betapa pentingnya atau urgennya itu makna masjid, fungsi masjid. Dan kita juga ingat, fawali wajhaka syatral Masjidil Haram. Padahal Masjidil Aqsa itu pernah menjadi kiblatnya umat Islam, tapi dengan perintah fawali wajhaka, palingkan wajahmu syatral Masjidil Haram, maka pindah kiblat umat Islam sampai detik ini, alhamdulillah. Yaitu Ka'bah yang dirindukan kita semua melalui umroh, ya kan, haji, subhanallah. Animo luar biasa di masyarakat yang menjalankan umroh saat ini. Ini bicara peristiwa kemasjidan. Belum bicara mengenai bagaimana substansi peristiwa apa saja yang terjadi dalam Islam, luar biasa saudara. Rasulullah dalam perjalanan bukan nggak digoda, itu digoda, pada didampingi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Tapi setan-setan di kanan kiri teriak supaya Rasulullah itu melengos, melihat ke belakang. Itu kata Jibril alaihissalam, kalau kamu diteriakin oleh setan sehingga Nabi Muhammad melengos ke belakang, maka umatmu akan tersesat. Tapi Rasulullah karena dibimbing terus, ya, ketika ditawari minuman antara khamr, sebelah kiri dan sebelah kanan ada susu, ada khamr, Kanjeng Nabi nggak salah pilih, yang dipilih adalah minuman susu, saudara. Dan alhamdulillah ketika diminum, Jibril membenarkan, sadaqta Muhammad, untung engkau meminum susu, umatmu selamat. Andai kau minum khamar itu Muhammad, umatmu akan teler semua, hancur. Rasulullah ngasih contoh yang bagus saja, umatnya banyak teler, apalagi pada saat Isra Mi'raj itu seperti itu. Banyak saudara kejadian-kejadian yang ada di Isra Mi'raj. Kejadian wanita yang dipotong lidahnya, kejadian orang yang panen, sudah dipanen masih tumbuh panen terus, banyak peristiwa. Bahkan orang yang menjerit-jerit Rasulullah dipersaksikan langsung. Selain Rasulullah bertemu dengan para anbiya, antara langit satu, langit dua, terus sampai langit tujuh, sampai mentok di Sidratul Muntaha, bisa berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan seperti Nabi Musa. Rasulullah karena Allah yang punya mau langsung berjumpa pada kami. Saudara, perintah yang paling tegas adalah perintah sholat. Kalaupun tadinya dikasih perintah sholat itu khamsin rakaat, 50 rakaat. Turun, ada Nabi yang berjumpa kepada Rasulullah, umatmu gak akan sanggup. Terus minta dispensasi, mentok akhirnya 5 rakaat yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, kenapa perintah sholat harus melalui peristiwa yang agung seperti itu, Isra Mi'raj? Dan kan perintah puasa cukup, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, selesai. Perintah zakat, khudz min amwalihim aqimis shalah wa atuz zakah, selesai. Khusus untuk perintah sholat ini luar biasa, dan mulai peristiwa agung, subhanallah. Ini menandakan bahwa sholat itu adalah sangat penting yang harus kita jaga sehari-hari. Dan itu juga yang membedakan antara mana Islam, mana kafir, tarkus sholat. Itu al-farqu bainal muslim wal kafir, tarkus sholat. Yang ngebedain antara Islam, kafir, sholat. Ya sholat muslim, enggak sholat kafir. Memang jelas begitu, Qurannya jelas, hadisnya jelas. Nah, cuma negara kita Indonesia ini ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan untuk menjaga Pancasila itu kita tidak boleh saling mengkafirkan. Ada bahasa-bahasa non muslim dan lain sebagainya. Itu moderasi beragama. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Maka saya simpulkan, pertama adalah kesucian Islam melalui lafaz subhanalladzi itu. Kemudian yang kedua, bi abdihi lailan. Abdi itu hamba. Siapa yang dimaksud ayat ini? Adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, ini betapa Muhammad itu derajatnya itu naik pasca Isra Mi'raj, itu luar biasa. Bi abdi, Rasul diperjalankan oleh Allah
Rasulullah menuruti perintah suci. Bayangin, tidak sampai subuh, karena subuhnya Kanjeng Nabi sudah sholat di Masjidil Haram lagi. Bagaimana nggak peristiwa besar, dan bagaimana itu nggak membuat orang-orang munafik itu murtad. Tapi orang yang kuat imannya, dan Rasulullah nggak marah kepada orang murtad, tenang. Rasulullah malah, oh iya, ini umatku yang setia, ini yang bagus keimanan, dan semua itu memang hidayah. Tidak ada orang bisa memberikan hidayah. Kanjeng Nabi pun tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Thalib. Tetapi hidayah ini prerogatif Allah. Nah, kita umat di akhir zaman yang sudah diberikan hidayah ini, saudara, kita rawat hidayah. Kita tidak boleh pasrah, hidayah ini terserah, saya sholat juga terserah Allah, saya puasa terserah. Bukan begitu. Kewajiban kita ngaji, ilmu, iman, ikhlas, istiqomah. Saya ulangi, punya iman yang kuat, kemudian punya ilmu, arti berarti kajian-kajian terus terhadap ajaran-ajaran Islam, termasuk Isra Mi'raj ini. Yang berikutnya ikhlas. Jadi menerima perintah itu ikhlas. Puasa disiplin, capek jam sekian sampai sekian, ikhlas. Nah, berikutnya istiqomah. Ini yang harus kita jaga di akhir zaman, saudara. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Tadi urgensi sholat sudah saya sampaikan, dan ini perlu kita sosialisasi bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini mari kita qu anfusakum wa ahlikum nar. Anak-anak kita subuh bangun jam berapa? Istri kita dan diri kita sendiri. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan kita yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, itu yang penting yang kita harus kejar. Bagaimana kita mengamalkan sesuatu itu Allah senang, Allah ridho, Rasulnya senang. Nah, kebiasaan Kanjeng Nabi yang seluruh, jangankan Nabi berdosa, mau salah dikit udah diingatin oleh Allah, dijamin surga oleh Allah saja. Kanjeng Nabi masih akimis sholat, waktu zakat, bangun malam, wa minal laili fatahajjat terus. Nah, bagaimana introspeksi diri kita? Seyogianya di umur-umur kita seperti ini, kita sudah mewajibkan diri untuk qiyamul lail, sekalipun hanya 2 rakaat, saudara. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Mengingat waktu, demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kekuatan iman dan akidah kita tetap terus dan tetap istiqomah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Setiap hari kita dengungkan, kita mohon, kita munajat kepada Allah. Yakin insyaallah kita akan selamat fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara la ilaha illallah wa la syarika lahu liman jahada bihi wa kafara. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu lil khairil bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullah mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amri bada fi binafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qadsihi wa qala ta'ala mukhbira wa amira inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ansur Islam wal muslimin, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma ya Allah irfa'na wal muslimin, khususan fi biladina hadha Indonesia khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idhukum la'allakum tadhakkarun fadhkuruhu 'inda yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar. Aqimis shalah.